sebelum saya mengijazahkan sejarah Hijib Maghrobi, mohon maaf kepada sahabatku Bu Sorepati, demikian juga kepada Mama Skalio, Guru Besar Sendang Segi Adat. Mohon izin saya untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku yang membutuhkan tentang sejarah Hijib Maghrobi. Baik, sahabatku, Hijib Maghrobi adalah ilmu batin yang cukup terkenal di dunia spiritual. Ilmu langka yang kepopulerannya itu setara dengan Asma Sumeraji, Asma Suryani, Asma K40, dan ilmu-ilmu langka lainnya. Disebut langka karena ilmu ini tidak sembarang orang memilikinya. Bukan karena ritualnya, tetapi mendapatkan ilmu ini harus diturunkan secara turun-temurun atau kepada santri pilihannya yang terbaik, dan juga tidak ditulis tetapi diturunkan secara lisan, ya. Sehingga ilmu Hijib Maghrobi ini hanya segolongan kecil saja orang yang memilikinya. Begitu terpatri dalam ingatan dan meresap dalam jiwa, dan pengamal tentunya mengamalkan untuk multifungsi membantu mewujudkan segala cita-cita sang pengamalnya. Hijib Maghrobi ini ada beberapa versi. Ada yang namanya Hijib Maghrobi Sugro, ada Hijib Maghrobi Kubro, ada Hijib Maghrobi Sihir, ada juga Hijib Mutlak Maghrobi, ada Hijib Sirul Maghrobi, ada Hijib Maghrobi Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang dikenal dengan Hijib Maghrobi versi Cirebon. Amalan Maghrobi, dan mungkin ada lagi nama-nama ilmu lainnya yang menggunakan kata Maghrobi yang tidak bisa saya sebutkan saat sekarang ini. Ya, meskipun banyak muncul versi tentang Hijib Maghrobi, saya pribadi hanya meyakini beberapa Hijib Maghrobi yang benar-benar asli, ya. Dan tentunya sah-sah saja ada orang atau ulama menggunakan kata Maghrobi untuk menyebut keilmuannya, karena pengertian Maghrobi dalam bahasa Arab itu adalah maghrib, memiliki arti tempat matahari terbenam. Sahabatku, Maghribi adalah sebutan untuk negara-negara yang berada di deretan kawasan Afrika Utara, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, dan negara-negara lainnya. Dari sana tentunya terlahir banyak ulama, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, dan pengarang kitab-kitab tasawuf dan ilmu-ilmu hikmah. Seperti kita kenal ada Maulana Muhammad Al-Maghrobi, ada juga seorang yang bernama Imam Muhammad Abdul Wahab Al-Tazi Al-Maghribi yang berasal dari Maroko, yang merangkai Sholawat Nariyah, dan mungkin juga masih banyak lagi ilmu-ilmu hikmah dan hijib yang diajarkan oleh ulama-ulama di Maghrib, dan akhirnya memberi nama keilmunya dengan sebutan Maghrobi. Nah, jadi Maghrib di sini adalah konsep yang dibuat oleh kaum muslimin yang berada di tengah-tengah peradaban Islam klasik untuk menandakan perbedaan Islam di Jazirah Arab dengan Islam di Maghrib. Salah satu perbedaan yang kita rasakan adalah konsep dakwah yang diterapkan oleh para wali songo di Pulau Jawa. Buahnya adalah seperti lahirnya Hijib Maghrobi seperti ini.
Nah, untuk menjelaskan tentang hijab maghribi memang sedikit susah, ya, karena riwayat dari ilmu ini mengatakan bahwa hijab maghribi pantang untuk ditulis. Meskipun ternyata ada juga spiritualis yang mengijazahkan secara tertulis. Nah, sengaja saya tidak menuliskannya di sini untuk menghormati para guru dan pengijazah dan para pengamal ilmu hijab maghribi ini. Jadi cukup lisan saja. Karena pengijazahan secara lisan dengan tertulis beda kadarnya. Lebih bagus, lebih baik kadarnya, lebih berkualitas kadarnya jika diijazahkan secara lisan. Nah, sahabatku, untuk meyakini versi hijab maghribi yang asli, kita bisa membandingkan semua rapal dari semua versi tersebut. Hijab maghribi sugro, hijab maghribi sugro, hijab syuru sugro, dan hijab yang lainnya. Tentunya kita bisa membedakan mana yang memenuhi standar yang disebut dengan hijab. Pengertian hijab adalah himpunan sejumlah ayat-ayat Al-Quran, untaian kalimat-kalimat zikir dan doa tentunya yang lazim diberikan atau diucapkan berulang-ulang sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabatku, dari yang saya ketahui tentang versi hijab maghribi ini, ternyata hanya beberapa saja yang memenuhi standar pengertian hijab, yaitu untaian himpunan ayat-ayat Al-Quran dan doa. Sedangkan yang lain saya lebih cocok mengatakan sebagai asma atau setara dengan Asma Sumeraje, Asma Suryani, Asma Kapatu dan lain sebagainya, karena rapalannya menggunakan bahasa yang tidak umum dan sulit untuk dimengerti artinya. Sahabatku, amalan hijab maghribi mungkin ada beberapa perbedaan dengan amalan hijab maghribi yang sahabat dimiliki atau dipegang saat ini. Ini tidak perlu bingung, apalagi dipertentangkan, ya. Bila ada keraguan dan diri Anda bisa tanyakan kepada sang pemberi ijazah ilmu hijab maghribi kepada Anda tersebut. Mintalah penjelasan secara rinci, ya. Nah, sahabatku, rapalan inti hijab maghribi diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan tambahan untaian doa tentunya. Diambil dari Al-Quran, surat Ad-Duhan, ada surat Al-Isra dan surat Yasin, ya. Untuk mengamalkan hijab maghribi ini sangat mudah sekali, tidak perlu puasa, tidak perlu tirakat, tidak perlu melakukan ritual yang lain, cukup hanya wirid saja setiap hari pada saat pagi dan petang. Sahabatku, tentunya kandungan hijab maghribi ini sebagaimana halnya dengan hijab-hijab pada umumnya adalah sebagai amalan untuk keselamatan mutlak pemiliknya, ya. Selamat dari segala mara bahaya, dari ancaman tipu daya musuh, menolak segala keburukan atau merugikan, meraih segala kebaikan dalam kehidupan, dan terakhir doa permohonan dalam tataran makam sabda. Apapun yang dikehendaki bisa saja terjadi bagi seorang mengamalkannya, sehingga dia mengamalkan hijab maghribi pada tingkatan tertentu itu mulutnya bagaikan sabda, seperti seorang wali. Jika dia mengatakan sesuatu yang buruk terhadap seseorang atau terhadap sesuatu, maka akan benar-benar terjadi. Sebagai salah contoh, umpamanya kamu akan terjadi kecelakaan tabrakan, maka suatu saat pasti orang tersebut akan menimpa kecelakaan yang disebabkan karena tabrakan. Oleh sebab itu, saya mohon kepada yang mengamalkan hijab maghribi, jaga lisannya, jaga hatinya, jaga pikirannya, jaga hubungan manusia dengan manusia, jaga hubungan manusia dengan alam,
jaga manusia dengan Sang Pencipta. Baik, selanjutnya dalam episode berikutnya saya akan mencoba mengisahkan bagaimana hizib maghribi yang versinya nanti akan saya jelaskan di episode berikutnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan dan kekeliruan. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.